Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Puji Rahmi Astuti dalam acara Mata Mata Puji. Puji. Nah, yang dimana acara ini melihat sudut pandang tidak hanya dari sudut pandang pemerintah, namun juga dilihat dari sudut pandang masyarakat. Nah, hari ini kita kedatangan 3 tamu yang Masya Allah luar biasa ya. Yang pertama ini ada Saudari Nadia Nuraini. Halo Saudari Nadia, say hi. Nah, Saudari Nadia ini sebagai politikus ya. Lalu juga ada Saudari Putri Nur Kamila. Halo Saudari Putri. Halo. Nah, beliau ini sebagai aktivis masyarakat ya. Lalu yang terakhir nih, nggak kalah luar biasa, ada Saudari Nazifa Raihani. Saudari Nazifa. Hai. Nah, dia juga sebagai pengamat sosial. Masya Allah ya, luar biasa sekali bintang tamu kita pada hari ini. Oke teman-teman, seperti yang kita alami selama kurang lebih 2 tahun ini, bahwa pandemi COVID-19 ini tak kunjung usai. Nah, terkhusus di Indonesia, yang mana berdampak pada beberapa sektor, salah satunya yaitu dalam sektor peribadatan. Nah, di mana pada masa pandemi ini, MUI itu sampai mengeluarkan fatwa mengenai larangan sholat Jumat di masa pandemi, yang mana larangan sholat Jumat ini menjadi perdebatan pro kontra gitu, baik itu di kalangan ulama, di kalangan pemerintah, dan juga di kalangan masyarakat. Nah, mungkin saya ingin bertanya nih, bagaimana pendapat saudara-saudara tentang Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 terkait larangan sholat Jumat di masa pandemi COVID-19. Mungkin di sini dimulai dari Saudari Nadia Nuraini terlebih dahulu, silahkan. Ya, tentunya saya setuju dengan Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 terkait larangan pelaksanaan sholat Jumat di masa pandemi COVID-19 ini. Alasannya, karena salah satu syarat sah dari pelaksanaan sholat Jumat adalah dilaksanakan secara berjamaah, yang mana menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, jumlah minimal jamaah ketika sholat Jumat sekurang-kurangnya berjumlah 40 orang jamaah. Dan tentunya kegiatan ini akan menimbulkan kerumunan yang berpotensi menularkan virus corona secara massal yang akan membahayakan kesehatan manusia. Sebab kita tidak pernah tahu orang mana yang terindikasi sebagai orang tanpa gejala yang barangkali kelihatannya baik-baik saja, padahal ia berpotensi menularkan virus kepada manusia yang lainnya. Dalam kaidah fikih, ini merupakan ad-dararu yuzalu, yang artinya bahaya yang harus ditolak. Segala hal yang berpotensi mengundang kemudorotan harus dihilangkan, karena kemudorotan merupakan sebuah kezoliman yang seharusnya tidak terjadi. Oh, tentu saya tidak setuju ya dengan pendapat dari Saudara Nadia tentang yang tadi sudah dijelaskan. Sebentar, saya belum mempersilakan nih Saudari Putri, udah ini aja. Nah, mungkin sekarang kita lanjut ya ke Saudari Putri. Nah, sekarang boleh nih Saudari Putri, silahkan. Saya nggak setuju ya sama Fatwa MUI nomor 14 tentang larangan sholat Jumat di masa pandemi COVID-19 dan argumen dari Saudara Nadia yang menyatakan bahwa kegiatan ini akan menimbulkan kerumunan yang berpotensi dan kemoderatan karena salat Jumat berjamaah di masjid merupakan fardu ain bagi setiap laki-laki muslim. Dalilnya terdapat di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ketika sholat Jumat itu ditinggalkan, maka akan hilang pahala keutamaan sholat Jumat itu sendiri. Selagi bisa menjaga jarak dan menjaga diri, kemudian kita juga mematuhi protokol kesehatan, sholat Jumat bisa tetap dilaksanakan. Apalagi ya, dengan kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid, kita bisa berdoa bersama-sama meminta kepada Allah untuk diangkatnya wabah COVID-19 yang sedang merajalela di sekitar kita ini. Akan tetapi, jika kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat pada saat ini, terlalu banyak dari mereka yang abai terhadap protokol kesehatan, dikarenakan kejenuhan mereka dalam menghadapi pandemi yang tak kunjung usai. Banyak dari mereka yang tidak percaya akan bahaya COVID-19 ini, yang tentunya mereka menganggap semuanya seolah berjalan baik-baik saja. Mereka enggan menggunakan masker, tidak menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.
tentunya ini akan berbahaya dan mengundang banyak resiko bagi kita. Tapi ya, kita bisa lihat fakta sosialnya nih, bahwa masjid-masjid di sekitar kita itu di masa pandemi ini itu sudah membuat peraturan berkewajiban memenuhi protokol kesehatan, yang mana apabila ada orang yang akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah itu akan dituntut untuk memenuhi protokol kesehatan, misalkan seperti memakai masker, menjaga jarak saat sholat, membawa alat sholat masing-masing, yang itu tuh bisa lebih menyegah dari penyebaran COVID-19 ini. Oh, tentunya tidak semua masjid menerapkan protokol kesehatan yang memadai. Mungkin bisa dicukupkan terlebih dahulu. Wah, ini baru pembahasan yang pertama saja sudah sepanas ini ya, teman-teman. Nah, kita lihat nih yang satu lagi, mungkin penanggap yang satu lagi ini agak sedikit tenang ya daripada yang dua ini. Yuk, kita mungkin bisa mendengarkan pendapat dari Saudari Nazifah, disilahkan. Oke, karena ya izin masuk ya, karena tadi lumayan cukup seru ya perdebatannya. Pada hakikatnya, agama sendiri itu tidak hanya fokus pada ajaran normatif teologis, di mana pemahaman ini pada upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan, tetapi agama juga memberikan ruang yang cukup besar untuk dimensi sosiologis, yaitu dimensi yang menitik beratkan pada interaksi, hubungan, dan komunikasi antar manusia dalam menjalankan ritual keagamaan itu sendiri. Contohnya, kita bisa melihat ya pemetaan di mana daerah yang bisa dan tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Jika sekiranya daerah tersebut padat dan angka COVID-19 sedang naik, alangkah baiknya kita tidak melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Akan tetapi, jika angka COVID-19 ini masih bisa terkendali, maka kita bisa melaksanakan sholat berjamaah dengan mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker. Iya, memakai masker, dan membawa hand sanitizer dan membawa alat sholat sendiri. Jadi ya kita lihat kembali gitu angka COVID di daerah itu sendiri gitu. Baik, sangat luar biasa sekali ya penanggap yang satu ini gitu. Nah, jadi mungkin kita itu harus melihat dulu ya dari pemetaan wilayah daerahnya yang mana bisa melakukan sholat Jumat atau tidak. Nah, mungkin selanjutnya mungkin ada Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang menjadi dasar gitu, dasar hukum yang mewajibkan pelaksanaan sholat Jumat ini gitu. Nah, mungkin bagaimana gitu pendapat saudara semua terkait dalil Quran surat Al-Jumu'ah ini gitu? Islam itu bukan agama yang egosentris ya. Islam itu tidak pernah memberatkan umatnya. Dalam menyikapi keadaan pada situasi pandemi COVID-19 ini, yang pada dasarnya sholat Jumat adalah wajib bagi setiap laki-laki yang sudah balik, hukumnya bisa berubah menjadi boleh meninggalkannya dikarenakan sebuah rukhsah atau keringanan. Tentunya hal ini didasari oleh kaidah fikih al-masyaqqatu tajlibut taisir, yang artinya kesulitan bisa menyebabkan adanya kemudahan. Salah satu perkara yang dapat mendatangkan rukhsah ini diantaranya adalah situasi sulit yang barangkali relate sekali dengan situasi pandemi COVID-19 yang sedang mewabah di negeri kita saat ini. Sebagaimana Imam As-Suyuti menyebutkan bahwa para ulama berpendapat rukhsah syara ini bisa dipakai pada situasi seperti ini, karena pada saat ini Indonesia sedang digemparkan dengan wabah COVID yang tak kunjung selesai. Tapi kalau misalkan argumen saudara seperti itu, berarti sama saja seperti saudara mengingkari surat Al-Jumu'ah ayat 9 dong, yang mana itu sudah jelas-jelas ada tentang kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Oh, tentunya nggak seperti itu konsepnya ya. Dahulu ya teman-teman. Baik, disilakan kepada Saudari Putri mungkin sekarang untuk menanggapi hal tersebut.
Tentu saja ya, dalil tersebut adalah dalil yang tidak bisa dibantah, apalagi ada hadis yang menegaskan apabila terdapat seseorang yang meninggalkan sholat Jumat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengunci mata hatinya. Kemudian dia akan menjadikan orang tersebut sebagai orang yang ghafilin atau lalai. Pernyataan tersebut sudah dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim nomor 865. Dan tadi saudara menyebutkan tentang rukhsah ya. Lalu rukhsah di sini itu rukhsah yang seperti apa dulu? Karena kan tidak semua daerah itu yang mengalami darurat COVID-19. Misalkan ada di beberapa daerah yang tidak mengalami darurat COVID-19. Itu mereka bisa melaksanakan sholat Jumat, tetapi wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus corona. Misalkan seperti tidak kontak fisik secara langsung, seperti bersalaman, berpelukan, cium tangan, kemudian membawa sejadah sendiri, dan sering membasuh tangan menggunakan sabun. Tapi tentunya tindakan preventif harus tetap dilaksanakan dong. Bentar ya, teman-teman, dulu. Mungkin ini kesempatan untuk penanggap kita nih yang selanjutnya. Daripada dua ini sangat tenang ya penanggap yang satu ini. Saudari Najib. Oke, kita lihat apakah penyebaran virus ini sedang melonjak atau tidak. Jika keadaannya memungkinkan untuk dilaksanakannya sholat Jumat, maka ya laksanakan, boleh gitu. Tapi jika keadaannya tidak memungkinkan, ya alangkah baiknya untuk tidak dilaksanakan. Tuh, seperti itu. Nah, mungkin meninjau dari beberapa statement yang tadi telah dilontarkan ya dari awal sampai saat ini. Nah, apakah saudara-saudara semuanya itu masih bersikukuh terhadap argumen yang disampaikan gitu? Nah, mungkin dari saudari Nadia terlebih dahulu, silahkan bagaimana? Ya, sejauh ini saya masih tetap berada pada pendirian saya. Larangan pelaksanaan sholat Jumat di masa pandemi COVID-19 ini merupakan suatu kebolehan, karena kegiatan ritual keagamaan ini melibatkan banyak orang. Fatwa ini jika ditinjau dari konsep maqasidus syariah, menggunakan asas daruriyat yang mengutamakan hal yang paling penting bagi tujuan agama dan hidup di dunia. Menggunakan prinsip hifzun nafs yang merupakan pemeliharaan terhadap jiwa yang menjadi prinsip kedua secara berurutan setelah prinsip hifzuddin yang artinya menjaga agama. Atas dasar pertimbangan metode istinbat maslahah mursalah, yaitu menentukan suatu hukum dengan cara menimbang manfaat dan menghindari sesuatu yang akan mendatangkan kemudorotan. Setiap orang wajib melaksanakan ikhtiar, menjaga kesehatan, dan menjauhi segala hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit. Karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama. Barangkali itu pendirian terakhir dari saya. Kalau misalkan saudari Nadia masih bersikukuh dengan argumen yang saudara sampaikan, saya juga bisa dong untuk tetap bersikukuh pada argumen yang tadi saya sampaikan. Baik, tentu saja bisa Saudari Putri, disilahkan. Karena ya di banyak tempat di pelosok-pelosok desa itu di sejumlah kabupaten di Jawa Barat, pelaksanaan sholat Jumat dan kegiatan keagamaan lainnya masih berjalan normal seperti biasa. Masyarakat Muslim di tingkat arus bawah tidak begitu terpengaruh adanya fatwa MUI tentang bolehnya masjid-masjid jami meliburkan sholat Jumat. Itu bukan karena Gubernur Jawa Barat belum memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB seperti yang telah diberlakukan di beberapa daerah. Juga bukan karena belum ada himbauan tentang perlunya pembatasan dalam berinteraksi sosial atau social distancing. Tetapi boleh jadi karena dua hal. Yang pertama nih misalkan, karena mereka adalah kelompok masyarakat muslim tradisional yang cara beragama dan melaksanakan ajaran agamanya itu tidak berbasiskan ilmu keislaman, tetapi berbasis taklid dan kebiasaan. Fatwa MUI tentang libur Jumatan dan diganti dengan sholat zuhur masih dianggap sebagai sebuah keanehan karena virus dianggap mengalahkan agama. Kemudian yang kedua, meskipun informasi dan himbauan pemerintah sudah merata sampai ke pelosok desa, apa dan bagaimana cara melawan COVID-19 ini, masyarakat di pedesaan itu masih banyak yang abai dan membandel. Seperti itu.
Baik. Nah, mungkin ini terakhir ya dari Saudari Nazifah. Nah, bagaimana pendapat Anda Oke, dari awal sampai akhir nih? oke. Masih pada argumen saya yang pertama ya, pada intinya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dalam pelaksanaan sholat Jumat di masa pandemi pandemi ini kita harus mempertimbangkan berbagai hal gitu. Dimulai dari melihat pemetaan di mana daerah yang bisa dan yang tidak bisa dilaksanakan sholat Jumat. Jika sekiranya daerah tersebut padat dan angka COVID-19 sedang naik, alangkah baiknya kita tidak melaksanakan sholat berjamaah. Akan tetapi, jika COVID ini masih bisa terkendali gitu ya, COVID-19 ini masih bisa terkendali, maka kita harus, bukan harus, maka kita masih bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah dengan mematuhi protokol kesehatan. Seperti itu. Baik, setelah tadi nih diperbincangkan, dipertimbangkan, dan bahkan itu ada beberapa pro kontra ya dari larangan sholat Jumat ini di masa pandemik ini. Nah, mungkin kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita perlu ketahui dulu nih bahwa di dalam sholat Jumat itu ada keutamaan dan pahala dari keutamaan itu sendiri untuk sholat Jumat itu. Nah, sholat Jumat itu masih bisa dilakukan, tetapi dengan mempertimbangkan tadi yang pertama mungkin pemetaan wilayah, lalu yang kedua juga mungkin ketika sholat Jumat dapat dilaksanakan, itu pun dapat dilaksanakan hanya pada daerah yang stabil, atau mungkin kita bisa katakan jika dalam pemetaan wilayah itu sebagai zona yang hijau gitu ya, di mana zona ini tuh stabil, yang mana angka COVID-19-nya itu tidak terlalu banyak. Nah, itu masih boleh dilaksanakan, tetapi kembali lagi tadi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan gitu yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, lalu juga sholat Jumat itu sendiri tidak dapat dilaksanakan ketika itu berada di daerah yang tidak stabil. Artinya di daerah tersebut itu angka COVID-19-nya itu sangat tinggi gitu. Jadi kita harus mencegah itu dari kemudaratan gitu. Jadi mungkin tadi sudah dijelaskan gitu oleh saudari Nadia, saudari Putri, saudari Nazifa. Nah, mungkin seperti itu Betul. ya. Jadi Ya. terkait larangan Jumat ini. Nah, oke, teman-teman, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara nih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para bintang tamu yang sangat luar biasa ya pada hari ini yang telah bersedia hadir dan memberikan pemahaman serta ilmu terkait larangan sholat Jumat ini yang mana kita bisa menerapkannya pada masa pandemi ini. Nah, Ya. sampai jumpa Mata Puji episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Mbak Puji.